Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Udah lama ya aku nggak upload karena akhir-akhir ini ya ini apa sakit gigi, jadi nggak bisa ngomong. Oke, di video kali ini kita kedatangan tamu ya, ada dua langsung yaitu Stefani dan Huang namanya. Ini kan kita masih pemanasan ya. Ini aku nggak ikut main sih di sini. Waktu aku lihat mereka tampilan ya, khususnya yang cewek yang Stefani ini, mainnya itu lumayan bagus sih, dan ada beberapa bola yang sebenarnya berada di daerah backhand, dia bisa ngambil backhand dengan lumayan bagus, nggak lopot. Aku masih lihat teman-teman lain yang pemula biasanya kalau mukul di daerah backhand tuh sering luput atau kalau nggak miring kelotak gitu. Tapi kalau Stefani aku lihat masih bagus sih, jadi bisa mengembalikan lumayan lurus tapi nggak jauh, kurang jauh sampai belakang. Bagus sih, jadi secara teknik udah bener, berarti kalau bisa mengembalikan dengan baik, tekniknya udah bisa menguasain. Cuman kurang power aja, itu kan nanti bisa gradually bertambah kalau sering latihan ya. Tapi udah bagus. Terus yang aku amati dari ini ya, walaupun belum main aku udah tahu di karakternya kira-kira itu mainnya levelnya seberapa, itu aku udah tahu itu. Aku amati yang bagus sebenarnya habis mukul raketnya siap. Siap itu maksudnya kepala raketnya itu nggak ngadep ke lantai tapi ngadep ke atas, ya nggak tegak lurus 90 derajat ke arah langit-langit ya, tapi paling nggak sudutnya itu kepala raketnya mengarah ke atas. Itu menghemat, ya aku nggak tahu berapa persen, tapi itu membuat kita itu lebih cepat untuk mengembalikan bola. Jadi waktu bereaksi, reaction time-nya itu menjadi lebih cepat kalau kita itu raketnya ready. Nah itu ready-nya kalau buat forehand ya. Jadi kalau buat defense gimana? Kalau buat defense ya ini ya. Kepala raketnya apa, menghadap bawah atau menghadap ke atas ya, it depends dari bola yang kita layangkan atau teman kita yang layangkan ke arah lawan gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa prediksi juga sih. Kadang-kadang ada temen yang otodidak itu kalau nyemes nggak selalu tajam ke bawah, tapi semesnya itu lurus. Nah itu kadang-kadang kita kalau siap-siap defense kan udah raketnya ditaruh di bawah ya, kepala raketnya itu. Kalau buat aku pribadi, kalau waktu mau disemes itu siap-siapnya itu kepala raketnya sejajar sama lantai sih, jadi nggak ada atas nggak ada bawah. Jadi kalau misalkan disemes tajam, jadi bisa langsung adepin ke bawah, langsung diputer gitu. Dan sudutnya rata dengan perut gitu, jadi nggak kalau forehand ini siap-siap forehand kan agak condong ke depan ya kepala raketnya, tapi kalau buat defense itu cenderung sama perut gitu, jadi satu level itu. Kalian bisa lihat kayak ini jam kuno, grandfather's clock. Jam kuno itu kan yang ada bandulnya itu pasti tegak lurus kan. Jadi gerakan lengan kita itu harusnya kayak gitu. Jadi arahnya kita disemes ke arah mana, ke daerah sisi kiri kita atau kanan kita, itu geraknya kiri kanan dulu kayak bandulnya jam itu, baru nanti didorong ke depan. Kalau aku sih tekniknya gitu, dan ambilnya itu agak kayak lebih depan. Tempo hari aku lihat di Instagramnya pemain Inggris Lawrence Smith, itu latihannya ya kalau buat defense dia itu pakai
tong sampah ya beneran tong sampah yang agak gede gitu ditaruh di depannya perutnya dia. Jadi posisinya dia itu defend itu raketnya ditaruh di depannya tong sampah itu. Tong sampahnya kira-kira ya 30 sentian lah ya. 30 kali 30. Jadi ada kayak ruang kosong di ini agak gede ya 30 cm itu. Jadi mukulnya itu agak ke depan. Dan raketnya itu kayak ini. Kayak orang mau ngamuk Hulk atau kayak gorila ngamuk gitu ya. Jadi pasang kuda-kudanya kayak gitu. Nggak terlalu dempet sama perut juga. Mungkin itu ya mereka kan atlet ya, jadi kita ikutlah caranya atlet. Nah ini aku rasa Ferry sama Ian nih sedikit ngefur ya, jadi mainnya itu nggak keras, maksudnya juga nggak ngincer juga sih. Kadang-kadang kalau misalkan ada pemain yang lemah, aku rasa ini ya, aku anggap Stefani itu pemain yang paling lemah sih di sini di antara 4 orang ini. Kalau Huangnya itu mainnya bagus banget, biasanya dari lawan Ian sama Ferry itu pasti akan ngincer yang lemah. Nah, kalau kita lihat atlet mainnya XD atau mixed double itu juga pasti ngincernya itu yang ke cewek gitu. Tapi di sini kita nggak main kayak gitu ya. Aku lihat Ferry sama Ian nggak ngincer ke Stefani terus. Dan aku amati kayaknya ini Stefani sama yang Huang mainnya kayak bener-bener XD yang kita lihat di TV. Jadi yang cewek disuruh habis mukul langsung suruh ditaruh di depan gitu, jaga di depan. Nah, yang cover yang laki yang di belakang. Tapi sebenarnya itu caranya atlet ya, kita nggak perlu nurutin kayak gitu, apalagi jika yang cewek misalkan lebih bagus mainnya daripada yang cowok, ya otomatis yang cewek bisa main di belakang gitu. Aku lihat ada beberapa atlet yang masih muda sih, belum atlet nasional yang sering tampil di TV, tapi di Instagramnya itu aku lihat mainnya udah bagus ya, jadi kayak sering ikut pertandingan gitu. Dan kalau main-main biasa sama teman-temannya, dia yang di belakang, jadi yang cewek itu yang di belakang, tapi memang mainnya bagus gitu. Jadi ini kalau mana yang harus ditaruh di depan dan di belakang itu nggak masalah sih, nggak harus yang cewek yang harus di depan gitu. Terus kalau di depan harus ngapain ya? Ngeblok, jangan lihat-lihat cuman tola-tola kiri kanan kayak ini ya, ngamatin bola lewat, tapi harus lebih ini, cari-cari bola. Kalau ada bola yang lewat itu diblok, atau kalau ada kesempatan untuk nyemes, misalkan bolanya nanggung dari lawan, langsung dieksekusi. Nah ini pentingnya kita ngangkat raket, habis mukul ngangkat raket cepet ya. Jadi kadang kita habis mukul tuh kan raketnya turun ke bawah, langsung dipaksa untuk diangkat lagi, jadi naik lagi. Itu nanti reaksi untuk mukulnya jauh lebih berkualitas. Itu aja yang penting. Aku lihat Stefani juga ini ya, footworknya kurang kuat sih, tapi udah bisa ngelangkah juga ya. Kalau main badminton memang harus melangkah, cuman gini, kalau habis langkah terus berat badannya itu kan bertumpu ke satu kaki, dan di badminton tuh harusnya tumpuan terakhir berada di kaki, yang kaki raket. Kalau kita mainnya pakai tangan kanan, ya kaki raketmu kaki kanan, dan itu berat banget memang. Jadi habis lari-lari terus kita berhenti di satu kaki, itu kan nahan berat badan yang udah berat badannya sendiri, sama habis lari-lari kan ketambahan kayak ini ya, gaya apa sih kalau fisika gitu, itu kan
jadi bebannya nambah. Kalau bendanya baru cepat gitu pasti bebannya nambah. Nah itu tumpuannya di satu kaki jadi agak berat. Nah gimana biar nggak jelungup, itu kaki satunya berfungsi sebagai rem. Makanya kalau kita lihat teman-teman yang mainnya udah bagus, itu misalkan pemain kanan ya, jadi pemain kanan itu kan tumpunya ke kaki kanan terus, dan di sepatu yang sebelah kiri itu di atasnya daerah jempol itu pasti sepatunya rantas atau hitam lah paling enggak, karena itu dibuat ngerem. Jadi kakinya itu nempel di lantai buat ngerem dan untuk jaga keseimbangan ini ya, berat badannya itu nggak semuanya ketumpu ke lutut yang sebelah kanan, tapi berada di paha atau sekitar ini ya, perut lah, di bawahnya perut. Jadi center of gravity-nya itu jangan sampai babas ke daerah kaki sama lutut, tapi kalau bisa tetap di belakang. Nah, ini occasional ya, kadang-kadang memang nggak bisa gitu. Habis lari-lari kenceng untuk nahan itu memang ada jelunggupnya dan harus ngelangkain kaki yang satunya, terpaksa harus kaki kiri yang di depan lagi biar nggak jelungup. Tapi itu jarang banget sih. Makanya kita harus latihan kaki terus sih. Mungkin itu aja sih yang perlu ya pelan-pelan lah dipelajarin beberapa teknik, nanti bisa improve. Aku lihat ada semangatnya ya, semangat untuk belajarnya itu ada, terus juga kepingin belajar teknik-teknik yang baru, atau aku rasa orang yang memang niat kepingin badminton gitu, ada orang-orang yang kepingin having fun cuman nampel-nampel gitu, kayak seneng nampel gitu, tapi ada juga yang kepingin bisa, seneng juga tapi kepingin bisa. Nah kalau bisa sih ada coach juga sih. Beberapa teman memang ini sih gratis ya. Mau ngelatih, maksudnya ya nggak full, mungkin cuma 5-10 menit gitu. Tapi ada beberapa teman yang senang dengan happy, kepingin temennya itu bisa main badminton dengan lebih baik. Kalau apa minta diajarin temen gitu, atau minta dilatih nampel. Aku juga kadang sering ini waktu tampilan coba arahin ke daerah backhand, aku kepingin latihan backhand lagi. Walaupun udah bisa, tapi kepingin lebih menyempurnakan lagi gitu. Nah, akhir-akhir ini aku bertanya-tanya pada diri sendiri. Bertanya-tanya, coach yang baik itu yang bagaimana ya? Menurutku, coach yang baik itu yang bisa melihat potensi dari anak didiknya atau muridnya. Dan harusnya setiap coach harus punya kayak bisa memotivasi anak didiknya. Jadi nggak diam-diam langsung dianggap kayak ini judge by the book ya, book ke the book. Jadi ada murid yang kayaknya kelemar-kelemar, terus gak bisa ini, gak bisa itu, mukul aja sulit gitu. Anak lain dikasih 10 kok bisa 5, yang ini 1 pun gak bisa, luput semua gitu. Kayak udah di judgement, oh kamu ini gak bakat, males aku ngajarin kamu. Dalam hati ya, gak langsung diomongin kayak gitu. Tapi harusnya bisa memotivasi, dengan sabar harus bisa memotivasi, dan harus ngelihat ini potensi dari anak didiknya. Bukan anak sih, kalau misalkan aku udah tua dan coachku lebih muda, terus coachku tuh harusnya bisa ngelihat ini, oh ini Koko ini udah tua. Mau apa, sebentar lagi pensiun, mau tak ajarin apa, disuruh lari-lari juga nanti cedera, nanti aku sing soroh gitu. Jadi kayak nggak ada potensi, tapi harusnya bisa ngelihat ini sih. Kalau coach yang baik harusnya bisa ngelihat potensi dari muridnya. Oke, udah tua mungkin ototnya atau apanya lemah gitu, kakinya lemah,
Tapi ada potensi yang bisa ditambahin atau mungkin dilatih gitu. Misalkan belajar nipu-nipu kok, atau belajar ngasih yang tipis-tipis, ya itu ada potensi untuk bisa lebih berkembang, walaupun mungkin ini ya waktu badmintonnya tinggal sebentar lagi udah pensiun, tapi harusnya masih ada sesuatu yang bisa diimprove. Kalau aku lihat dari permainannya Wang itu lumayan sih, ini apa, footworknya bagus, cuman ini smashnya juga bagus, aku rasa smashnya keras, cuman sering nyangkut. Nah itu kenapa ya kok sering nyangkut? Yang pertama ya, kalau kita itu gendong atau mungkin lebih banyak cover, apalagi yang kalau main XD ya, jangan panik. Pertama itu jangan panik. Kita itu memang kepingin menang ya, tapi kalau ini udah nyusul tapi kok mundur lagi, kesusul lagi gitu, itu nggak perlu terlalu panik sih. Kalau kita skornya udah terlalu jauh, percaya aja kalau partner kita itu bakal bantuin kita gitu, walaupun bukan nyerobot-nyerobot jatahnya kita diambil ya, tapi tetap harus bekerja sama sih. Jadi nggak perlu ini, malah aku pikir kalau misalkan partner kita itu mainnya nggak seberapa bagus, sebaiknya memang jangan nyemes-nyemes, tapi lebih banyak kayak blessing dan lob serang gitu. Kenapa kok nggak aku saranin nyemes? Karena kalau kita smash keras, habis smash keras bisa dikembalikan dengan baik sama lawan, apalagi dibelokin kiri kanan gitu. Biasanya mati-mati sendiri kalau kita kakinya nggak kuat ya, kurang cepet. Jadi kalau mau smash jangan keras-keras supaya kita langkahnya nggak mati. Kalau smashnya keras tuh biasanya langkahnya mati. Ya ibarat baterai itu kayak ngecharge terus langsung dihabisin smash keras, dus, habis, ngisi lagi itu recharge-nya lagi itu agak lama. Tapi kalau kita nyemesnya separuh, recharge-nya lagi itu lebih cepat. Nah aku lihat ini ya dari Stefani lucu juga sih. Jadi kalau bolanya udah di belakang, mundur dulu, jangan ngambil langsung. Atau kalau lompat, ini bukan volley, jadi harusnya mundur terus ngambil ini, mukul gitu. Jangan lompat di tempat setinggi mungkin terus akhirnya nggak nutut, jadi bolanya jatuh di belakang kita. Mending kita mundur dulu, meskipun luput atau nggak apa-apa ya, tapi prosedurnya mundur dulu baru mukul. Oke guys, jadi bagaimana kalau pengamatan kalian ya dari Wang dan Stefani ini? Kalau menurutku mereka berdua punya banyak potensi sih. Kalau sering main atau rajin datang, bukan di grup kita aja ya, tapi mungkin karena grup kita mainnya cuma seminggu sekali, kurang lah. Kalau bisa seminggu 3 kali, itu kalian bakal improve banyak banget. Karena aku lihat secara teknik udah lumayan bagus sih, cuman ini aja tinggal dipoles dikit-dikit. Sama ada beberapa kayak teknik untuk caranya ngambil bola, caranya lari ke suatu tempat itu bagaimana, itu mungkin perlu diajarin ya. Jadi perlu ada yang ngelatih biar ini nggak lari-lari terus mukul, tapi harus ngelangkah. Caranya ngelangkah itu gimana ya, tanyalah pada orang yang kanan, jangan tanya ke orang kidal karena beda. Kalau kamu tanya ke aku ya aku contohin caranya kidal, nggak caranya kanan. Walik-walikan dewek. Ya overall hari ini aku pretty much happy karena sebenarnya yang daftar itu cuma dikit ya di grup. Terus ternyata ada teman yang ngajak ini, salah satunya Stefani sama Wang, juga ada teman lama
yang jadi teman baru badminton. Jadi baru kali ini aku lihat di lapangan, padahal udah kenal lama sih. Dan akhirnya kita 2 lapangan gak nganggur, jadi ada 8 atau 9 orang di luar yang ini ya daftar. Bagus lah, semoga bisa lebih berkembang lagi sih grupnya. Jangan lupa ngajak-ngajak temen. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini ya. Memang kalau Ferry sama Ian mainnya sering nyangkut tuh biasanya karena biasa main keras terus dilembekin, jadinya gitu banyak nyangkut. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan kapok untuk datang kembali. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Apa? Ya Allah direkam, Pak.